Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Sultan Diko. Hari ini, Bang Diko punya cerita yang nggak cuma seru, tapi juga bikin kalian penasaran sampai akhir. Jadi, jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune. Namun sebelum itu terjadi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai sekarang juga. Bau Rekson. Bab 8. Dewi Merah tersenyum misterius. Harga. Oh, Dimas. Harga yang aku minta tidaklah mahal. Hanya sesuatu yang kecil yang akan membuat kita saling terhubung selamanya. Aku mengerutkan alis. Apa itu? Dia mengangkat bola cahaya itu semakin dekat, dan cahayanya menyinari wajahnya yang cantik namun menakutkan. Kau hanya perlu berjanji untuk selalu melindungi alam ini. Alam yang telah kubela selama ratusan tahun. Dan ketika waktu kebangkitan tiba lagi nanti, kau akan menjadi yang menggantikanku sebagai penjaganya. Aku terdiam. Janji untuk menjadi penjaga alam, itu bukanlah hal yang kecil. Aku masih muda, belum siap untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Tapi, aku masih muda, kataku, suara bergesa. Aku tidak tahu apakah aku mampu. Dewi Merah tertawa lembut, dan suaranya seperti musik yang mengalir namun penuh tekanan. Kau telah membuktikan kekuatanmu, Dimas. Kau yang menemukan kebenaran di antara dua pilihan yang salah. Kau yang menyatukan cahaya dan kegelapan untuk membebaskan kita semua. Kau sudah mampu, hanya perlu menyadari itu. Saat dia berbicara, aku melihat anak kecil yang menuntunku tadi berdiri di sudut gubuk, menatap dengan mata yang tenang. Di matanya ada cahaya yang sama dengan cahaya di bola tangannya Dewi Merah. "Siapa dia?" tanyaku, menunjuk ke arah anak itu. Dewi Merah mengikuti pandanganku. Dia adalah salah satu anak-anak hutan yang terjebak dalam janji burukku dengan Mbah Buyut. Sekarang, mereka bebas, dan mereka akan membantumu jika kau menerima janjiku. Anak itu mengangguk perlahan, dan aku merasa rasa percaya yang tiba-tiba muncul di hatiku. Tapi sekaligus, rasa waspada itu juga tidak hilang. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa kau tidak bisa melakukannya sendiri? Kau adalah penjaga alam yang asli, bukan? Mata merah Dewi Merah memerah lebih dalam. Karena aku tidak lagi bisa hidup di duniamu, Dimas. Kematian Mbah Buyut dan janji yang terputus telah merusak bagian dari diriku. Aku hanya bisa tinggal sebentar lagi. Hanya cukup untuk memberikan kekuatan ini dan menyerahkan tugasku. Dia mengulurkan bola cahaya itu lebih dekat, dan aku merasakan panas yang lembut menyentuh wajahku. Kekuatan itu terasa menggiurkan, seolah semua masalah yang kubawa akan hilang jika aku mengambilnya. Tiba-tiba suara nenek terdengar dari jauh, bergema di antara pepohonan. "Dimas! Dimas! Kemana kau?" Aku terkejut. Bagaimana dia bisa menemukan aku di sini? "Dewi Merah, cepat, nenekku datang!" bisikku, panik. "Tidak perlu takut," kata dia. "Dia tidak akan melihatku. Tapi ini adalah waktu untuk memutuskan, Dimas. Ambil kekuatan ini, atau biarkan desa ini terancam lagi ketika aku hilang sepenuhnya." Suara nenek semakin dekat. "Dimas, aku tahu kau di sini. Jangan ragu, keluar saja." Aku melihat bolanya, lalu ke arah pintu gubuk. Hatiku berdebar kencang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Ambilnya, Dimas," bisik anak kecil itu dari sudut. "Kau akan melindungi semua orang yang kau cintai." Bab 9. Bayangan sosok besar itu berdiri diam di puncak bukit, tertutup oleh kabut tebal yang tiba-tiba muncul. Mataku menyipit, mencoba melihat lebih jelas, namun dia hanya seperti cawan hitam yang menelan semua cahaya bulan merah. Suara bisikan yang tidak terasa muncul di telingaku, bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. "Kamu pikir sudah selesai? Ini baru mulai, Dimas." "Apa yang kau lihat?" tanya nenek, merasakan ketegangan di badanku. "Tak apa, Nek," jawabku, menggenggam tangannya lebih erat. "Hanya kabut." Kisastro yang berdiri di sebelah kami juga melihat ke arah bukit. Matanya tajam seperti mata elang, seolah mampu menembus semua kegelapan.
Itu bukan hanya kabut, Dimas, katanya dengan suara yang mendalam dan penuh peringatan. Itu adalah bayangan kuno yang telah mengawasi desa ini sejak sebelum Mbah Buyut lahir. Bayangan kuno, bisiku, penasaran dan takut bercampur. Ki Sastro mengangguk. Dia adalah sumber dari semua masalah yang telah memaksa Mbah Buyut untuk membuat janji dengan Dewi Merah dulu. Dia ingin menguasai alam ini, menghancurkan semua yang ada untuk memenuhi keinginannya yang tak terpuaskan. Di saat yang sama, warga desa yang berkumpul di lapangan utama mulai menjerit. Aku melihat mereka menunjuk ke langit. Bulan merah yang semula terang kini mulai diselimuti awan hitam dan hujan es mulai turun dengan deras. Ting, ting, ting. Bunyi lonceng masjid terdengar keras, membunyikan peringatan. Kades desa, Pak Sumadi, berlari ke arah kami dengan wajah pucat. Dimas, Ki Sastro, semua tempat di desa mulai diliputi oleh es, bahkan sawah yang sedang panen. Teriaknya, nafas sesak. Apa yang terjadi ini? Ki Sastro melihat ke langit yang semakin gelap. Bayangan kuno mulai menunjukkan kekuatannya. Dia marah karena Dewi Merah telah menyerahkan tugasnya padamu, dan kau telah menolak kekuatan yang dia rencanakan untuk dirinya sendiri. Aku harus apa? Tanyaku. Tekanan terasa membanjiri dadaku. Engkau harus menemukan pohon awal, pohon yang pertama kali tumbuh di desa ini, tempat Mbah Buyut dan Dewi Merah berbuat janji dulu. Di sanalah kau bisa mengaktifkan kekuatan yang sudah masuk ke dalam dirimu dan melawan dia. Di mana letaknya? Di dalam hutan terlarang, di bagian paling dalam yang tidak pernah ditempuh manusia. Anak-anak hutan akan menuntunmu. Sebelum aku bisa bertanya lagi, aku melihat kelompok anak kecil muncul dari hutan di tepi desa. Mereka adalah anak-anak hutan yang aku lihat di gubuk Dewi Merah. Yang paling depan adalah anak itu yang pernah menuntun aku, matanya penuh kepercayaan. Ayo Dimas, waktu tidak banyak. Aku melihat nenek yang menatap aku dengan mata penuh kekhawatiran dan cinta. Jangan khawatir, Nek, kataku. Aku akan kembali. Dia mengangguk, menepuk pundakku. Kita semua percaya padamu, sayang. Cinta keluarga akan selalu melindungimu. Dengan cepat, aku mengikuti anak-anak hutan ke dalam hutan. Hujan es terus turun, membuat jalan setapak licin dan licin. Pepohonan di sekitar kami bergoyang hebat, seolah ingin menangkap kita. Suara gemuruh yang keras terdengar dari jauh, seolah bumi itu sedang berguncang. Bayangan kuno sedang mengejar kita, bisik anak kecil itu. Kita harus lebih cepat. Kami berlari dengan kecepatan maksimal, melewati semak belukar yang berduri dan tebing yang curam. Aku merasakan kekuatan yang ada di dalam dadaku mulai menyala, panas yang lembut yang melawan dingin hujan es. Cahaya kecil muncul di ujung jari-jariku, menyinari jalan di depan. Kau sudah mulai menguasainya, kata anak itu, tersenyum. Tiba-tiba, bayangan sosok besar itu muncul di depan kita, menghalangi jalan. Dia lebih besar dari yang aku bayangkan. Tingginya lebih dari 3 pohon. Badannya terbuat dari kayu layu dan tanah liat. Matanya adalah lubang hitam yang memancarkan cahaya gelap. Dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bunyi geram yang menusuk telinga. Kamu tidak akan mencapai pohon awal, Dimas. Suaranya bergema seperti guntur. Desa ini akan menjadi milikku. Aku berhenti. Jari-jariku menyala lebih terang. Anak-anak hutan berdiri di belakangku, membentuk barisan. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, kataku, dengan suara yang lebih tegas dari yang aku harapkan. Aku akan melindungi semua yang aku cintai. Bayangan kuno tertawa dengan bunyi yang mengguncangkan hutan. Kekuatan kecilmu tidak akan cukup melawan diriku. Dia mengangkat tangannya yang besar dan menendang tanah. Tanah itu berguncang dan celah besar muncul di depan kita. Aku melompat dengan cepat, menyeberangi celah itu sambil menarik salah satu anak hutan yang hampir terjatuh. Kita harus lari melewatinya, teriakku. Kami berlari menyisang di samping bayangan itu, yang mencoba menangkap kita dengan tangan-tangannya yang panjang. Satu-satunya anak hutan terlambat, dia terjepit oleh cabang pohon yang roboh. Aku akan bantu dia, teriak salah satu anak lain. Tidak, lanjutkan ke pohon awal, aku akan menangani dia, jawabku, berbalik dan berlari ke arah anak yang terjepit.
Bayangan kuno melihatku dan tersenyum jahat. Kesalahan besar, Dimas. Dia menggerakkan tangannya dan cabang pohon yang lebih besar mulai bergoyang menuju aku. Aku merasakan kekuatan yang ada di dalam dadaku menyala penuh. Cahaya biru yang terang menyala dari seluruh tubuhku. Aku mengangkat tangan dan meneriakkan suara. Cinta keluarga yang sesungguhnya. Cahaya biru itu melesat ke arah cabang pohon, memecahnya menjadi serpihan. Aku segera menarik anak hutan yang terjepit dan membawanya ke tempat yang aman. Ayo, kita cepat. Kami berlari lagi dengan bayangan kuno mengejar dari belakang. Akhirnya, kita mencapai bagian paling dalam hutan, tempat di mana pohon awal berdiri. Pohon itu luar biasa, tingginya mencapai langit, batangnya sebesar 5 rumah, dan daunnya berwarna emas yang terang. Di pangkal batangnya, ada lubang kecil yang memancarkan cahaya emas. "Ini dia," teriak anak kecil itu. "Masukkan kekuatanmu ke dalam lubang itu." Aku mendekati pohon, bayangan kuno mendekati kita. "Jangan lakukan itu, Dimas," teriaknya. "Kita bisa membuat kesepakatan." "Tidak ada kesepakatan denganmu," jawabku, mengangkat tangan ke lubang itu. Cahaya biru dari tubuhku mengalir ke dalam lubang, dan seketika itu juga, pohon awal menyala dengan cahaya emas yang terang menyilaukan. Cahaya itu melesat ke arah bayangan kuno yang menjerit dan mundur. "Tidak, ini tidak mungkin," suaranya memakin lemah. "Kekuatan cinta terlalu kuat." Bayangan kuno perlahan menghilang, terhisap oleh cahaya emas yang menyala. Saat dia lenyap sempurnanya, hujan es berhenti dan bulan merah muncul kembali dengan terang yang cerah. Kita berdiri diam, menatap pohon awal yang masih menyala. Anak-anak hutan tersenyum lebar, dan aku merasa lega yang luar biasa meliputi buku. "Tentu saja, ini bukan akhir dari semua cerita," kata suara yang familiar terdengar dari atas pohon. Kita melihat ke atas dan melihat sosok Mbah Buyut yang asli berdiri di dahan yang besar bersama dengan Dewi Merah yang tampak lebih segar dan cantik. "Mbah Buyut, Dewi Merah!" teriakku, senang. Mbah Buyut tersenyum lembut. "Kau telah melakukannya dengan baik, Dimas. Kau telah mengalahkan bayangan kuno. Tapi warisanmu belum selesai. Desa ini akan selalu membutuhkan penjaga, dan kau adalah yang dipilih." Dewi Merah mengangguk. "Kekuatan yang ada di dalam dirimu sekarang adalah kekuatan gabungan cinta keluarga dan penjaga alam. Gunakanlah dengan bijak, Dimas, untuk melindungi, bukan untuk menyakiti." Kemudian, keduanya hilang, seperti mencair ke udara. Anak-anak hutan mendekati aku dan memegang tanganku. "Kita akan selalu membantumu, Dimas, selama kau membutuhkan kita." Kami berjalan keluar dari hutan menuju desa. Saat kita tiba, warga desa berkumpul di lapangan utama, tersenyum lebar. Es yang menutupi desa sudah hilang, digantikan oleh cahaya matahari yang hangat. Sawah yang semula terancam kini penuh dengan padi yang subur. Nenek berlari ke arahku dan memelukku dengan erat. "Kau sudah selesai, sayang. Kita semua selamat." Aku memeluknya kembali, melihat ke arah bukit yang tadinya tempat bayangan kuno berdiri. Sekarang, bukit itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang cantik, dan cahaya lemah muncul di puncaknya, seolah menandakan bahwa perdamaian telah tiba. Namun saat aku melihat lebih jauh, keluar desa, aku melihat jejak kaki yang baru, jejak kaki yang lebih besar dan kuat yang berjalan ke arah hutan terlarang. Dan di dalam benakku terdengar suara yang lemah tapi jelas. "Perjuangan untuk melindungi alam ini tidak akan pernah berakhir, Dimas, tapi kau tidak sendirian." Aku mengangguk secara perlahan. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari semua cerita, tapi kali ini aku tidak takut, karena aku memiliki kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan cinta keluarga, teman, dan janji untuk melindungi yang berharga. Dan dengan itu, aku siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya.